Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Barkah, absen 38, NIM 1808466 dari kelas Penjas 5C. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai kedaruratan medis 6. Kedaruratan medis 6, yang pertama itu ada hipotermia, lalu ada tenggelam. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari kedaruratan medis 6, yaitu tenggelam. Nah, biasanya tenggelam disebabkan atau gejala penyebabnya ini, orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat panik. Nah, lalu gerakan tubuhnya ini menggapai ke permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Nah, jadi orang yang tenggelam ini biasanya seseorang yang tidak bisa renang atau kakinya atau seluruh badannya itu merasa kram atau dia itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Karena kenapa? Karena seseorang tersebut akan merasa lemas. Nah, di sini orang yang tenggelam biasanya suka panik atau untuk bisa meminta pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, biasanya pada korban tenggelam ini yang masih tertolong ada gejala yang nampak kepada orang yang tenggelam tersebut. Nah, yang pertama ini yaitu ada batuk-batuk. Yang kedua itu ada muntah. Yang ketiga itu ada sesak napas. Yang keempat itu ada nyeri dada. Yang kelima itu di area sekitarnya itu terdapat, maksudnya di area perut itu terdapat bengkakan atau membengkak. Nah, yang terakhir itu wajahnya itu membiru dan merasa dingin. Nah, lalu pedoman dari pertolongan tenggelam ini, apabila ada orang-orang sekitar, contohnya misalkan di kapal ini ada orang yang tenggelam misalkan. Nah, kan di kapal itu biasanya sudah disediakan pelampung. Nah, maka orang itu sesegera mungkin mengambil pelampung, lalu si pelampung itu dilemparkan kepada orang yang tenggelam tersebut. Nah, area yang dapat untuk melemparkan pelampung itu biasanya keamanan tempat, kondisi penderita, kondisi air, dan sumber daya yang tersedia. Nah, untuk cara penanganannya sendiri, apabila sudah terangkat lalu si orang yang tenggelam itu tidak sadar, yang pertama itu pindahkan dulu penderita. Yang kedua itu lakukan pemeriksaan dini. Contohnya misalkan seseorang itu tidak sadar, maka biasanya orang-orang melakukan dorongan kepada orang yang tenggelam, dorongan kepada dadanya, karena si air tersebut akan masuk, dan apabila didorong biasanya itu airnya akan muntah. Nah, lalu beri dia O2 apabila ada. Lalu yang keempat itu jaga kehangatan tubuh penderita atau yang tenggelam. Nah, apabila jika penderita itu tidak respon di air yang tidak aman, maka yang pertama itu posisikan penderita di atas papan spinal. Yang kedua itu pindahkan penderita dari air. Lalu yang ketiga itu beri dia napas buatan apabila perlu. Nah, biasanya komplikasi tenggelam ini beresiko terjadi atau tergantung seberapa lama sih korban itu tidak mendapatkan oksigen. Maka dari itu, yang pertama, ketidakseimbangan cairan dan senyawa
senyawa di dalam tubuh. Yang kedua itu hemolisis, yaitu hancurnya sel-sel darah merah. Yang ketiga itu pneumonia atau peradangan pada satu atau kedua paru-paru. Yang keempat gagal jantung. Yang kelima stroke. Yang terakhir itu ada kerusakan otot. Mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.